Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali lalu kita sudah melihat penjelasan Ustadz Adi Hidayat LCMA yang membela perkawinan Muhammad dengan Aisyah. Jadi pada kemarin kita melihat rasionalisasi Ustadz Adi Hidayat ini untuk membela perkawinan Muhammad dengan Aisyah dengan memberi perbandingan Raja Louis ke-16 dan R.A. Kartini. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat isi ceramah Ustadz Adi Hidayat LCMA terkait perkawinan Muhammad dengan Aisyah. Kali ini kita akan melihat hikmah Muhammad kawin dengan Aisyah. Ya, jadi untuk membela perkawinan Muhammad dengan Aisyah yang bagi sebagian orang terasa aneh dan memalukan, umat Islam termasuk Ustadz Adi Hidayat masih membelanya dengan mengatakan bahwa perkawinan itu mendatangkan hikmah. Nah, namun sebelum kita melihat apa hikmah Muhammad menikahi Aisyah yang usianya 6 tahun, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan mohon video ini di-share ke teman-teman Anda. Baik, dalam ceramahnya itu, setidaknya ada 3 hikmah Muhammad menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun. Ya. Nah, kita lihat hikmah yang pertama, ya, untuk mewarisi keilmuan Nabi. Ya. Nah, jadi sengaja Muhammad memilih menikah Aisyah yang usianya 6 tahun, tujuannya agar keilmuannya itu dapat diwarisi, ya, dapat diwariskan kepada Aisyah. Begitu. Nah, di sini kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan kritis, ya. Haruskah keilmuan Nabi itu diwariskan dengan cara menikahi anak usia 6 tahun? Haruskah? Nah, ini harus dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini harus dijawab oleh umat Islam. Ya. Selain itu juga, apakah jika tidak menikahi anak usia 6 tahun, keilmuan Nabi itu hilang? Ya. Sehingga memang harus menikahi. Kalau tidak nikah dengan anak usia 6 tahun ini, maka keilmuannya itu hilang. Nah, ini pertanyaan ini harus dijawab. Berikut kita melihat hikmah yang kedua, ya, yaitu agar bisa mengingat sikap, perkataan, dan perbuatan Nabi di rumah. Ya, Ustadz Adi Hidayat dia mengatakan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke rumah Muhammad. Dan tidak semua orang dapat tinggal 24 jam di rumah Muhammad. Nah, jadi orang jadi bingung nih. Ketika Muhammad ada di dalam rumah, bagaimana sikap, bagaimana perkataan, bagaimana perbuatannya? Kan tidak ada yang tahu. Maka dia nikahilah anak usia 6 tahun, ya. Itu. Sekalipun, ya, sekalipun dapat dikatakan Aisyah dia tidak pernah ada di rumah Aisyah itu setiap malam. Karena apa? Istrinya ada 11-an. Ya. Jadi tidak setiap malam Muhammad itu ada di rumah Aisyah. Jadi bagaimana kalau tidak ada di rumah Aisyah, sikap dan perkataan Muhammad itu diingatnya? Nah, di sini kita dapat mengajukan juga beberapa pertanyaan kritis. Ya. Mana saja hadis tentang Nabi saat usia 6 sampai 12 tahun? Kita bisa bertanya,
atau dapatkah ditunjukkan hadis tentang Nabi saat usia Aisyah berusia 6 sampai 12 tahun atau setidaknya 5 tahun pertama perkawinan Muhammad dengan Aisyah. Apa saja hadisnya? Ya, supaya kita mau menunjukkan ya, benar tidak itu hikmah tersebut. Ya. Karena kita mau mengetes sejauh mana sih anak usia 6 tahun dapat mengingat gitu. Memang dikatakan cerdas, tapi sejauh mana? Kita lihat mana hadis-hadisnya. Seberapa banyak hadis tentang Nabi saat Aisyah usia 6 sampai 12 tahun. Ya. Bukankah sikap, perkataan, dan perbuatan Nabi di rumah bisa didapat dari istri-istri yang lain, sehingga tidak perlu menikahi anak usia 6 tahun? Ya. Itu. Istrinya ada belasan. Apa tidak bisa didapat dari sana? Sampai-sampai harus menikahi anak usia 6 tahun. Pertanyaan lain yang dapat kita ajukan. Tidak bisakah sikap, perkataan, dan perbuatan Nabi di rumah langsung saja disampaikan ke umat tanpa harus menikahi anak usia 6 tahun? Itu. Kenapa sampai tega menikahi anak usia 6 tahun? Hanya untuk supaya sikap, perkataan, dan perbuatannya itu diingat. Itu ya. Ini kan agak aneh. Kita lihat hikmah yang ketiga, ya. Di sana dikatakan sebagai model bagaimana membahagiakan istri yang belia. Itu. Jadi Ustadz Adi Hidayat LCMA dia mengatakan dalam ceramahnya itu, Muhammad mau memberi contoh kalau istri yang belia itu bagaimana membahagiakannya. Kalau istri yang usianya sepadan itu bagaimana membahagiakannya. Kalau istri itu lebih tua, bagaimana membahagiakannya. Itu. Atau jangan-jangan di balik semua itu mau dikatakan kalau istri yang masih vaginanya masih sempit, bagaimana bersetubuhnya. Kalau yang masih agak longgar, bagaimana rasanya. Atau kalau yang sudah lebar, bagaimana rasanya? Ini kan agak aneh. Ya. Karena harus disadari, harus diketahui, tidak semua hal harus dijelaskan dengan praktek. Ya. Sambil contoh, ketika kita menjelaskan tentang bagaimana penggunaan kondom, kita tidak harus mengeluarkan penis kita, menunjukkan kepada audiens, lalu kita ambil kondom dan kita memasangkan. Kan tidak harus. Dengan penjelasan saja orang sudah paham. Ya. Juga ketika menjelaskan kepada audiens tentang bersetubuh, itu tidak harus dipraktekkan. Dengan penjelasan juga orang sudah bisa paham. Intinya, tidak semua hal itu harus dijelaskan dengan praktek. Selain itu juga, apakah kawin dengan menantu juga itu dapat dikatakan model? Nah, jadi ini semua bagi kami terasa aneh. 3 hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat sebagai pembenaran atas perkawinan Muhammad dengan Aisyah itu sama sekali tidak masuk akal. Alih-alih dikatakan hikmah Muhammad kawin dengan Aisyah, malah kita harus mengatakan bahwa semuanya itu adalah nikmat Muhammad kawin dengan Aisyah. Sekian dan terima kasih.